2 Samuel 7 ayat 1-29. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu, engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu
umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan dilakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Kau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukanlah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemerintahan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini
supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Demikian firman Tuhan. Oke, yang lampunya tolong terang ya. Tolong terang lampunya. Ya, saudara ya, luar biasa kita hari ini ada banyak kesibukan dan mau ada peremajaan untuk semua ya, untuk pengurus karena sudah 4 tahun ya. Kita akan ada banyak sekali peremajaan dan hal-hal yang baru. Dan kali ini kita nanti mau bikin semuanya cari yang soft, yang yang lembut, jangan keras-kerasan saudara ya. Nah, cari yang lembut kayak Pak Enardo ini loh, halus, kayak Pak Harto. Kita cari yang periode, kalau periode pertama itu semua galak-galak, semua udah siap merekam gitu. Ini sekarang cari kayak Pak Enardo, yang kayak Pak Harto, kayak Pak Dr. Yuwono yang lemah lembut. Bukan yang kemarin tidak rendah hati, tapi yang kemarin itu memang ya, karena kita pasukan tempur ya, Kopassus kemarin itu ya,
kita tidak saling kenal, ya pokoknya siapa saya cak-cak diambil. Nah, sekarang kita sudah saling kenal. Nanti akan saya umumkan bulan Januari ya saudara ya, pengurus baru yang benar-benar baru. Jadi ada semua pengurus kita banyak ganti 2025 ya, semua 3 yayasan ini kita ganti semuanya. Ya, dengan wajah-wajah yang banyak, wajah baru, 80% kita akan ganti wajah baru yang itu ya, yang mungkin yang kita cari yang modelnya kayak Pak Enardo ya saudara ya, yang kalem, yang adem, kayak Pak Harko ya. Kalau kayak saya semua pusing nanti kalian saudara ya, nanti pada kepahitan, bukan gara-gara saya tapi gara-gara pengurus ributnya sama saya. Bu Cinta sudah keluar, aduh saya kehilangan orang terbaik saya, Bu Cinta itu ya. Saya rada gila itu ya, Bu Cinta pergi itu ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Paling rajin, paling ngeri ya Bu Cinta kalau kerja itu nggak ada ininya ya. Cuma ya sudah saudara ya, kita sudah pokoknya kita komitmen ya. Makanya saudara, judulnya hari ini adalah janji Tuhan kepada N26, kepada saya dan kepada komunitas ini. Kita ini mau kemana sih? Nanti ya tahun baru kita akan bahas khusus ya saudara ya. Sekalian kita umumkan semua pengurus baru ya, tahun baru. Nah, teman kita, saudara, kita ini mau kemana saudara? Ketika saya mengajarkan, ayo hidup kerja yang rajin, ayo jangan mutungan, kerja itu jangan mutungan, ya ayo yang jujur, ayo hidup di dalam kekudusan, ayo ya hidup yang sederhana, ya jangan sok-sokan pengen, walaupun Anda punya uang, ya jangan sok-sokan beli barang mewah. Ayo kita belajar ya disiplin, ayo kita berdiakonia, ayo kita mengampuni, ya semua itu saudara ya, semua yang kita ajarkan saudara ya. Sebetulnya menurut saya kita sudah mengajarkannya dengan amat sangat jelas saudara. Namun apa yang membuat tidak jelas saya tidak tahu, karena kan kembali kepada kita masing-masing. Seberapa Anda bisa menerima, seberapa Anda bisa setuju dengan yang kita ajarkan. Tapi kalau Anda melakukan apa yang saya ajarkan, saya jamin hidupmu akan dipulihkan. Saya jamin itu saudara ya. Satu-satu saudara dengarkan ulang ya, yang dibuat oleh Pak TJ itu ya, Bun Pagi, Haji Sumber Pagi. Pak TJ ada bikin lagi ya saudara ya, yang TikTok itu ya, yang rangkuman dari TikTok. Pak TJ ada bikin lagi, itu bagus. Aduh saya lupa ya Pak TJ ya. Nanti saya umumkan hari Minggu ya, saya umumkan lagi supaya di subscribe. Karena editannya Pak TJ dengan Abel Wahyudi beda, saudara ya. Perspektifnya beda. Jadi nanti Anda dengarkan dan tanya jawab khusus Alkitab ya. Pak TJ bikin tanya jawab khusus Alkitab. Itu Pak TJ itu bikin terus sepotong ya, dipotong-potong itu. Nah itu terima kasih lah, kita semua berterima kasih kepada Pak TJ. Dalam segala kelemahannya, dalam kekurangannya, dia membuat semuanya jadi rapi ya saudara ya, termasuk Bun Pagi, semua Anda yang khotbah itu dipotong semua, di-cut, tinggal Anda tinggal setel playlistnya, udah langsung jalan. Nah yang pagi ini saudara, apa sih janji Tuhan kepada kita? Semua orang percaya kepada Yesus yang lahir baru. Ya, apakah lahir baru? Ya ikutin, oke kudu lahir baru. Dia punya janji Tuhan dalam hidupnya. Dia pasti punya janji Tuhan dalam hidupnya. Contohnya kepada saya, saudara ya. Dari saya lahir baru, Tuhan janjikan, kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Ya. Dan itu saya pegang, saudara ya. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Dan yang konyol, saudara ya, kamu akan memberi makan bangsa-bangsa. Saya ketawanya, kan saya lagi kaliren, lagi kelaparan, kok ngasih makan bangsa-bangsa. Ya entah kenapa dari SD Tuhan taruh di dalam hati saya, cita-citanya pengen ngasih makan orang. Ya entah kenapa begitu saudara ya. Ya memang mungkin karena lapar, karena saya juga tuh miskin ya. Pokoknya saya pengen ada orang jangan sampai tidak bisa sekolah. Saya kepengen ada orang lapar kita bisa kasih makan. Saya kepengen, entah dari kecil pokoknya Tuhan taruhkan itu di dalam hati saya saudara. Dan untuk bisa seperti itu saya sendiri kan harus berkecukupan saudara. Saudara, saya selalu bilang tiap hari ya, bukan buat minta duit kepada Anda. Tapi saya lagi cerita kepada Anda, ini loh saya tidak punya uang. Bukan saya minta-minta, bukan saudara. Tapi saya lagi kasih tahu Anda, ini loh saya pun juga tidak punya uang.
tetapi kita bisa memberkati. Tetapi ada orang yang salah paham, saudara, dikira saya minta-minta. Bukan, saudara, ya, enggak. Karena saya tidak butuh minta-minta. Ya, sekalipun saya tidak punya uang. Ini loh, saya hidupnya sederhana. Bukan lagi pamer ini mobil tua. Bukannya minta diberikan mobil. Kan, saudara. Tapi saya juga kepada Anda, bagaimana kami bisa menjadi teladan di dalam kesederhanaan? Bagaimana kami bisa menjadi teladan di dalam kemilikan, ya, dalam gaya hidup kami. Bagaimana kami teladan bekerja. Pak Iman datang sendiri di sini, ya. Mereka lihat bagaimana cara, karena Pak Iman ngikutin, ya, kita kerja. Kita berangkat pagi, pulangnya jam 3 pagi. Pak Iman ngikutin tuh, saudara. Hari ini saya tadi pulang makan sebentar, ya. Saya kasih sop buntut soalnya, ya. Ya makan nasi dah hari ini, harusnya saya udah nggak makan nasi, ya, tapi karena kasih sop buntut, nggak makan nasi kan nggak enak, saudara, ya. Jadi hari ini saya dari pulang makan nasi lalu langsung ini, ya, bawa renungan. Biasanya masih di jalan jam segini, ya. Tapi kebetulan tadi saya sudah beresin semuanya. Saya sudah ketemu dengan The Rank gereja, ya, kita sudah bekerja sama. Nanti besok kita akan, ternyata banyak anak muda, ya, saudara. Nanti kita lihat, nanti kita akan ada banyak sekali anak muda yang tertarik dengan acara kemarin. Pada dari mulut ke mulut, ya, saudara, ya. Nah, itu, saudara, ya. Kita perlu sabar, kita perlu, mudah-mudahan, ya, kita bisa jangkau. Jadi Daniel Nanhu yang nge-rap itu kemarin sama YC nanti akan kerjasama, saudara, ya. Kita akan jangkau, ya, mulai dari anak muda dulu. Nah, saudara, balik lagi dalam bekerja, di dalam komitmen, ya, saya tunjukkan kepada Anda, memberi teladan, bukan pamer. Saya memang harus ditunjukkan, ya, karena saya sebagai pengajar, saya sebagai mentor Anda, fasilitator Anda, saya perlu menunjukkan, saya pun bekerja, saya nggak males-malesan, ya, hidup saya. Nah, juga sama, saudara, saya pun hidup di dalam kekudusan. Saya sangat hati-hati, saya sangat jaga masalah kekudusan itu, saudara. Dan saya berkali-kali mengajarkan, karena urapan cinta kasihmu, urapan Roh Kudus yang kita dapatkan, tanpa kekudusan, semua akan busuk. Urapannya jadi salah, cintanya jadi korup, ya kan? Kebaikanmu jadi kebaikan yang retorika belaka. Itu beneran, saudara, ya. Makanya saya strict sekali dengan masalah kudusan. Kalau kamu belum khotbah, saya tidak urusan, saudara. Kalau kamu sudah khotbah, maka hidupmu harus dicontoh di dalam hal kekudusan. Anda di sini banyak orang berdosa, saya tidak akan tanya, saudara. Nggak akan tanya. Tetapi hari ini kamu khotbah, hari ini saya meminta Anda untuk hidup di dalam kekudusan. Saya tidak tanya Pak David dulu masa lalunya bagaimana, tapi Pak David sudah khotbah. Maka hari ini dan selanjutnya, itu yang kita harapkan. Semoga bisa jadi teladan. Ya, saudara, ya. Nah, balik lagi, Tuhan janjikan apa sih? Buat apa sih ini? Supaya kita hidup bahagia. Masalahnya, banyak orang tidak punya janji Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga bingung. Apakah bahagia butuh uang? Enggak, saudara. Apakah bahagia butuh kaya? Tidak. Apakah kebahagiaan membutuhkan segala macam-macam? Enggak. Kebahagiaan itu hanya kamu harus punya cintanya Tuhan Yesus. Kalau kamu punya cintanya Yesus, maka kamu sudah tinggal di Taman Firdaus. Itulah yang Tuhan inginkan. Kamu tinggal di Taman Eden. Itulah janji Tuhan kepada kita. Nah, lalu di dunia ini fungsi. Nah, itu adalah fungsi. Setiap orang punya janji Tuhan. Daud berfungsi untuk menjadi cikal bakal sumber keselamatan, yaitu keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan orang-orang Israel ini tahta Yehuda ini, ya, orang Yahudi, keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Itu janji Tuhan kepada Daud. Fungsi, tetapi janji Tuhan di dunia ini dan janji Tuhan untuk hidup yang kekal. Di dunia ini Daud diberi janji, fungsinya. Tempatmu di mana? Di dalam pelayanan, di dalam kerajaan Allah. Tetapi secara rohani, ada kebahagiaan, ada Firdaus, ada Taman Eden di dalam hidupnya. Sekalipun Daud banyak bikin salah, saudara.
tapi selalu dibelokkan. Nah, Anda dan saya juga sama, saudara ya. Kalau Anda punya janji Tuhan di dalam hidup kita, maka kita satu, apa fungsi kita di dalam kerajaan Allah di muka bumi ini? Setiap kita punya fungsi, bukan cekereng. Setidaknya setiap kita mengerti apa yang harus kita lakukan, ya. Makanya banyak orang, ya, karena dia tidak tahu, yang jadi pendeta, ya, yang tadinya kerja, buru-buru jadi pendeta, dia pikir kudu jadi pendeta untuk bisa melayani Tuhan. Enggak, saudara. Melayani Tuhan sepenuh waktu, upahmu tidak akan lebih kurang daripada pendeta atau para nabi, atau kalau kamu melayani Tuhan dengan hatimu, dengan kasihmu, dan dengan kekudusan. Yang penting kamu tahu, oh, fungsi saya adalah sebagai bendaharanya kerajaan Allah. Berarti kamu pengusaha, saudara. Fungsi saya adalah memberikan perhatian sebagai seorang gembala. Berarti kamu adalah orang-orang yang punya yang punya perhatian lebih. Orang yang punya empati yang lebih, berlimpah dengan empati. Fungsi saya dalam kerajaan Allah, ya, untuk bisa ngajak-ngajak orang datang kepada Yesus. Apa fungsimu? Ya, makanya tadi ya, ada fungsinya sebagai kenabian, rasul, nabi. Fungsi saya adalah, saya selalu stay. Membedakan hitam dan putih itu jelas banget. Fungsi saya adalah untuk, mengajar dalam komunitas. Apa fungsimu, saudara, di dalam komunitas? Seringkali nggak jelas fungsinya kamu. Kenapa? Karena kamu tidak punya rema dari surga. Dan kita sudah khotbah, Anda dengar khotbah, Anda cuma geng-geng, tapi sebenarnya Anda bukan kepanggil, Anda cuma iya, tapi Anda sebenarnya tidak mengerti. Anda cuma senang, khotbahnya bagus ya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Wah, harus begini kan, iya. Tapi karena tidak ke dalam hatimu, saudara, ya hilang. Passionnya itu, niatmu tadi untuk satu, ya hilang. Akhirnya apa? Ngelayar hidupnya, saudara. Mau jadi pendeta, mau jadi ini, jadi sultan. Wah, anda karu-karuan. Saya banyak sekali melihat orang-orang ini ya. Termasuk saya dulu. Apa janji Tuhan buat kita? Ya kan? Mengapa kita tidak punya janji? Mengapa kita bisa tidak ngerti janji Tuhan? Karena kita hidupnya dalam hawa nafsu. Kamu bekerja, kamu ngejar dengan dagingmu, saudara. Kalap. Siapa kerjanya kalap, saudara? Kalap sampai Anda senggol bacok. Rasanya pengen panas terus ya. Ada orang gak gitu, sikat. Oh, harus begini kerja. Anda mulai menyakiti banyak orang. Anda mulai merugikan banyak orang. Kalap, saudara. Bahkan Anda jual diri kalau perlu, supaya dapat omsetnya. Hati-hati, saudara. Itulah sebabnya kamu tidak tahu fungsimu di dalam bangunan kerajaan Allah. Karena kamu kalap. Pokoknya kudu kerja, walaupun sampai jual diri. Oh, kerja harus keras. Saya kerja dengan keras, saudara. Pak Iman melihat cara saya bekerja tiap hari. Tetapi, saudara, ya Pak Iman juga nasihat, ada batasnya, Paul. Anakmu tuh nanti lama-lama tidak kuat. Oh ya, saya tahu. Ya, anak saya juga, saya tahu batasannya. Mana saya bilang, kasih waktu saya 2 tahun tak bantu, Pak. Sekuat tenaga. Ya, 2 tahun. Hanya saya harus cepat juga dalam 2 tahun harus jadi komunitas yang di Eropa. Nah, dan kita mulai berkembang yang di Eropa ya, saudara. Tadi kita ngomong-ngomong, ada beberapa anak muda mau gabung sama kita. Karena dia tertarik dengan ajaran. Ya. Kok ini gereja membolehkan ada DJ, ada nge-rap, segala macam. Ya senang mereka ya. Dan boleh tiap minggu. Kamu di gereja udah boleh, Pak. Ayo ke tempat kita saja. Dia bilang, ayo ke tempat kita tiap minggu nge-rap. Break dance, segala macam. Mudah-mudahan nanti kita punya youth community ya, saudara ya. Dan jadi ya, anak-anak, orang-orang. Dan kita ada banyak berbagai level ya, makanya kita harus membuat beberapa segmen komunitas. Nah, saudara, balik lagi ya. Mengapa Anda tidak mengerti janji Tuhan dalam hidup Anda? Satu tadi, karena kamu bekerja dengan dagingmu sendiri, saudara. Hawa nafsu. Kamu kegedean hawa nafsu, saudara. Ambisius. Sehingga kamu lupa ada Tuhan di surga yang menentukan rezekinya kita. Kalau gitu nggak usah kerja, Pak. Oh, harus kerja. Kan udah diajarin. Kalau kamu udah kerja, apa yang mau diberkati?
Cuman jangan bekerja dengan hawa nafsu, bekerjalah dengan cinta. Ya, sudah diajarin di kelas pemuritan bahwa kodrat kita diciptakan. Mengapa kita diciptakan? Untuk bekerja. Ya, kita diciptakan untuk bekerja, saudara. Bukan bekerja dengan hawa nafsu, bekerja dengan cinta, saudara. Stop. Begitu udah limit, Anda tahu Anda nyakiti banyak orang, Anda stop. Gagal, jangan nyerah. Tapi berhenti sebentar. Ada apa nih? Tuhan, ada apa ya Tuhan? Saya sekarang ya kalau mentok, saya buat Tuhan, ada apa ya Tuhan? Ya, begitu pengurus ribut-ribut, Tuhan, ada apa ya Tuhan? Saya berhenti sebentar, saudara. Ada apa Tuhan? Bisa jadi saya ada salah nih. Bisa jadi memang begitu ribut, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Ya, kedua, saudara, mengapa kamu tidak punya janji Tuhan? Karena kamu sebenarnya nggak percaya. Kamu lebih percaya dengan pikiranmu sendiri, dengan jalanmu sendiri. Padahal ada cara Tuhan. Kalau kamu diam sebentar, bukan nyerah ya, balik lagi ya, kerja dengan rajin, jangan nyerah. Tapi tunggu sebentar, ada apa nih? Kalau kamu sering tunggu sebentar setiap hari, itulah gunanya saat teduh tiap hari. Tunggu sebentar. Tapi masalahnya saat teduhmu, kepalanya isinya apa, saudara? Lagi saat itu kepalanya sibuk, habis ini mau ini. Tenang, hilang semua Tuhan. Kosongkan, saudara. Aku cuma mau Tuhan saja hari ini. Ya. Kedua, pertama karena hawa nafsu. Kedua karena sebenarnya kamu tidak percaya. Coba belajar, Tuhan, aku serahkan sama Tuhan. Kelihatannya mau gagal. Tuhan, gagal Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Saya pertama kali belajar percaya sama Tuhanku, ya karena kan saya biasa berhasil. Gagal, saudara ya. Gagal. Saya panik, saudara ya. Panik, akhirnya saya ngedan. Tapi setelah saya kembali kepada Tuhan, ya, tak serahkan, saudara. Kelihatannya salah ya, kelihatannya gagal, saudara, kelihatannya. Tapi ternyata sebenarnya tak amatin, tak lepas gitu ya. Ternyata itu baik loh. Yang kelihatannya salah-salah itu, ternyata itu baik buat saya, saudara. Ajaib ya. Setelah saya serahkan sama Tuhan, diamin aja, tak diamin. Oke, saya kerjakan dengan rajin. Begitu salah, saya diam, saudara. Tuhan, ada apa ini Tuhan? Tuhan tolong, Tuhan. Diam saya sebentar, saudara. Terus kerjain lagi sebisanya, tapi sambil lihat, bukan dipaksa, dan sampai saya emosi ngomelin anak istri ya. Nggak perlu, saudara. Kalau kamu kerja sampai ngomelin orang serumah, kamu maki-maki semua, berarti kamu kerja dengan daging. Kedua, mungkin kamu juga kerja bukan dengan iman, dengan percaya. Kamu kerjanya dengan apa, saudara? Dengan kekuatanmu sendiri. Ketiga, kamu belum metanoia, belum dirubah akal budimu, kamu belum mendapatkan pelajaran ini. Kamu belum diajari sama Tuhan. Bagaimana Tuhan cara meresponinya? Bagaimana yang namanya mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Bingung kan mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Ya berdoa terus, ya enggak bisa. Ya bekerja sambil berdoa. Bekerja sambil berdoa itu maksudnya apa? Balik lagi yang pertama dan kedua. Yang namanya mengandalkan Tuhan. Jangan kerja dengan kekuatanmu sendiri, ya, dengan hawa nafsu, dan jangan bekerja dengan hawa nafsu, saudara. Artinya bekerja dengan hawa nafsu itu dengan ambisi, padahal itu sudah cukup. Tapi kamu ngotot, mentok, paksa terus, sampai kamu lupa kamu punya kesehatan, punya anak, punya istri. Bekerja dengan kekuatan sendiri itu ya, sampai kamu emosi, sampai kamu kerja, kalau gagal, orang lain bergeblokan, saudara. Kamu maki-maki sekuat tenaga anak istrimu, suamimu, kalau kamu gagal. Kalau kamu gagal, kamu masih ngomel-ngomelin orang di rumah, berarti kamu bekerja dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kamu gagal, kamu pulang ke rumah hatimu sejahtera, berarti kamu orang yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidupmu, saudara. Itulah janji Tuhan buat saya dan buat Anda. Ya. Makanya kita semua itu punya janji. Dan janji Tuhan yang paling indah apa, saudara? There is no poor among us. Tidak akan ada orang miskin di tengah kita. Ya, itu janji Tuhan buat Anda dan saya.
Ya, asal didengarkan satu-satu setiap firman Tuhan. Nanti ya Januari ya malam tahun baru kita akan cerita ya tentang isi dari semua nubuatan-nubuatan yang Tuhan taruh dalam hati saya buat Anda, buat saya. Siapkan, nanti beberapa orang akan saya panggil dan saya akan bernubuat saudara buat Anda. Dan mungkin beberapa Anda yang ini boleh ya datang daftar. Nanti saya doakan, nanti saya kasih nubuatan saudara buat Anda. Ya, yang mau dibacakan nubuatannya di depan umum ya. Nah, sekarang ujilah nubuatan kan. Nanti satu-satu tak panggil. Nih Lucy, nih Bu Ayu, Yohana, nih Enardo. Saya bacain satu-satu nih nubuatannya saudara. Buat Anda. Ya, saudara ya, untuk tanggal 31 Januari, malam tanggal 1. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.